Sahabat tinju dunia, salah satu petinju yang kini memegang gelar juara dunia di kelas menengah namun sudah lama lenggang kangkung tanpa mendapatkan sanksi apalagi pencabutan dari Badan Tinju Dunia adalah seorang Jermall Charlo, seorang juara dunia WBC kelas menengah yang tak terkalahkan. Meskipun sudah lama dia tidak bertarung, namun sabuknya aman-aman saja sehingga membuat tidak sedikit para petinju mempertanyakannya. Bahkan seorang presiden WBC, Mauricio Sulaiman, telah mengkonfirmasi bahwa dia akan terus mendukung seorang Jermall Charlo sebagai juara kelas menengah dari organisasi Dewan Tinju Dunia, meskipun dia sudah hampir 2 tahun tidak aktif tanpa mempertahankan sabuk gelarnya. Sebagai penikmat tinju, kita tentunya harus tahu mengapa hal itu terjadi, sebab organisasi tinju WBC ini memang dikenal jago dalam perpolitikan tinju yang bisa mengambil dan juga memberikan gelar, tentunya dengan sebuah cara. Jika mereka melihat bahwa seorang petinju tersebut bisa menghasilkan hasil besar, maka dipastikan akan aman-aman saja. Jadi jangan heran jika hal ini terjadi sama Jermall Charlo. Presiden WBC Sulaiman tidak mengatakan mengapa organisasinya mengizinkan Jermall Charlo untuk mempertahankan gelar kelas menengahnya tanpa mencopotnya atau memberinya gelar juara dalam waktu istirahat untuk memegang sabuk mereka yang sudah tidak aktif. Banyak penggemar menginginkan Charlo yang sudah tidak aktif dicabut gelar WBC-nya karena dia tidak mempertahankannya terhitung sejak 19 Juni 2021 saat dia melawan Juan Macias Montiel. 21 bulan telah berlalu sejak si kembar Charlo ini membuat pertahanan terakhirnya dan dia sampai kini masih belum memiliki jadwal yang jelas dalam sebuah pertarungan, sebuah hal yang cukup menggelikan memang. Sementara beberapa orang menyerukan pencopotan Charlo dari posisi gelar, tapi Mauricio Sulaiman justru menjelaskan bahwa WBC akan tetap terus mengakui Jermall Charlo sebagai juara dunia di kelas menengah. Dia baru-baru ini telah bertemu dengan Jermall Charlo selama pertandingan kelas menengah super antara Benavides versus Caleb Plant beberapa waktu yang lalu. Itu adalah pertemuan yang luar biasa, sangat menyenangkan. Dia telah melalui masalah pribadi yang rumit. Dia berterima kasih pada WBC atas dukungan yang telah kami berikan kepadanya. Dia adalah juara kami dan dia akan maju, kata Mauricio Sulaiman tentang Jermall Charlo. Diminta untuk menjelaskan apakah WBC akan mempertahankan Jermall Charlo sebagai juaranya. Meskipun mendapat reaksi keras terkait ketidakaktifannya, Sulaiman enggan memberikan jawaban yang jelas, tetapi menyatakan bahwa itulah yang akan terjadi. Pertarungan terakhir Jermall Charlo adalah pada 19 Juni 2021 saat dia mencetak kemenangan mutlak atas lawannya Juan Macias Montiel. Dalam minggu terakhir, beberapa video telah muncul di YouTube dengan Charlo melakukan pelatihan dengan pelatihnya Ronnie Seal di Houston, Texas, dan dengan rekan timnya yang merupakan juara kelas menengah super WBA reguler David Morrell. Saat ini petinju kelas menengah peringkat 1 di bawah WBC adalah mantan juara tunggal Gennady Golovkin. Namun Golovkin baru-baru ini telah mengosongkan gelar WBA dan IBF-nya dan tidak jelas apakah atau kapan petinju gaek itu akan bertanding lagi. Duduk di nomor 2 adalah petinju Meksiko Jaime Munguia, namun saat ini dia juga belum jelas ke arah mana dia akan melangkah. Kabar terakhir, jika antara Golovkin dengan Munguia ini telah dicocokkan untuk sebuah pertarungan menentukan, namun belum dipastikan kapan jadwalnya. Jermall Charlo akan berusia 33 tahun pada 19 Mei nanti dan patut dipertanyakan apakah dia akan dapat mempertahankan gelar WBC-nya lebih lama lagi tanpa badan sanksi kehilangan kesabaran dengannya dan akhirnya membuat langkah logis untuk menelanjangi gelarnya. Tetapi tidak sedikit dari penggemar tinju yang ragu akan langkah yang akan diambil oleh WBC, mengingat Charlo memang bisa menghasilkan banyak dolar bagi mereka. Dipercayai bahwa ketika Jermall Charlo kembali ke ring, maka dia akan berkampanye di 168, karena disitulah dia dapat menghasilkan uang banyak melawan David Benavides, Canelo, ataupun Caleb Plant. WBC mungkin juga memberikan dukungan besar kepada para pesaing dengan menelanjangi Jermall Charlo sekarang, karena sepertinya dia tidak akan mempertahankan gelar kelas menengahnya lagi. Jika dia melakukannya, maka dia akan membuat kesalahan yang besar yang bisa menghabiskan jutaan dolar, karena dia bisa saja kalah.
Jika Charlo bertahan di 160, maka dia harus bertahan untuk melawan penantang wajibnya, yaitu penantang wajib WBC Carlos Adames, dan itu bukan pertarungan yang akan menghasilkan banyak uang, dan selain itu Jermal kemungkinan besar akan kalah. Untuk diketahui bahwa Carlos Adames saat ini sedang panas-panasnya dan di dalam puncak karir. Tentunya dia bukan seorang yang ingin Charlo lawan setelah dia tidak aktif selama 2 tahun dan tampil buruk saat melawan Juan Macias Montiel. Jika ada petinju penantang kelas menengah, dia pasti tidak ingin repot dengan peringkat WBC, karena jika organisasi itu tidak memaksa juara mereka untuk mempertahankan gelar mereka selama bertahun-tahun, maka itu bukanlah tempat yang petinju itu inginkan, karena sudah pasti politik tinju sudah berlaku di sana. Jermall Charlo sebetulnya adalah petinju yang bagus, yaitu dengan rekor 32 menang tak pernah kalah. Namun, publik tinju sampai dengan saat ini menganggap bahwa para lawan yang dihadapi oleh Jermall Charlo adalah para keroco, sehingga rekor tersebut dirasa kurang sangar. Hal itu sempat membuat Jermall Charlo yang berjuluk The Hitman ini mencak-mencak, sehingga dia pernah mengungkapkan tantangan kepada para petinju-petinju top. Masa bodoh dengan kalian semua, saya ingin melawan Oscar De La Hoya, David Benavidez, Demetrius Andrade, Chris Eubank Jr., ataupun Gennady Golovkin. Jangan tanya saya lagi, saya baru saja memberitahu kalian semua omong kosong ini, kata Jermall Charlo di media sosialnya. Namun begitu, dari semua nama-nama yang telah disebutkan Charlo tadi, sampai sekarang tidak pernah terlaksana. Bahkan Charlo selalu batal dalam setiap pertarungannya dengan berbagai alasan yang ada. Sebuah kabar baru-baru ini mungkin bisa membuat Charlo lega, karena kabarnya pihak dari David Benavidez menginginkan dirinya untuk bertempur. Namun, apakah Charlo menyambut keinginan dari Benavidez? Masih belum ada respon hingga kini. Aksi Jermall Charlo hingga kini belum juga diketahui apakah dia akan tetap bertahan di 160 ataukah seperti rumor yang beredar bahwa dia akan naik ke 168. Bisa dianggap kini Jermall Charlo berbahaya jika masih tetap tinggal di 160, karena di sana dia tetap akan ditunggu oleh penantang wajibnya Carlos Adames. Jika dia naik ke 168, maka para singa lapar juga sudah siap sedia untuk menerkamnya. Kini Charlo tentu hanya bisa hitung-hitungan di mana dia akan bisa menghasilkan banyak dolar, maka di sanalah dia akan bertengger. Sahabat tinju dunia, sudah banyak sebenarnya para petinju yang menginginkan Jermall Charlo ini. Sebut saja Caleb Plant, Jarrett Hurd, bahkan juga Benavidez. Namun, kini publik tinju hanya menunggu bagaimana reaksi dari Jermall Charlo, sang pemegang gelar juara dunia WBC di kelas menengah berikutnya. Apakah dia akan tetap duduk nyaman di singgasananya tanpa takut terusir, atau memulai langkah maju dengan menghadapi David Benavidez yang secara terang-terangan menginginkan bertarung dengannya? Sangat menarik mengikuti gerakan dari seorang juara dunia WBC 160 Jermall Charlo ini. Ya, kita tunggu saja.